Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk token PTU atau pintu token, sama satu lagi adalah Velodrome Finance. Ini di request oleh Bang Rohman serta Bang Ernest. Oke, kita akan bahas ya, pertama-tama dari pintu dulu. Jadi quick aja, pintu token adalah token exchange dari Pintu. Pintu ini adalah platform perdagangan kripto yang sudah terregulasi di Indonesia. Dia meluncurkan yang namanya PTU atau pintu token. Kalau kita langsung lihat ke white papernya, sebenarnya fungsi dari pintu sendiri, pintu token ya, itu fungsinya adalah untuk mendukung ya desain untuk drive and support yang namanya mereka punya komunitas untuk jangka panjang, dan juga memberikan hadiah reward berupa token gratis ya. Kalau token bukan gratis sih, tapi lebih kepada layanan staking gitu teman-teman kalau kita menggunakan, dan juga loyal sebagai tergabung di dalam ekosistem dari Pintu. Nah, jadi fungsinya apa? Yaitu buat di staking. Kalau kita lihat dari informasi-informasinya, projectnya ini memang ditawarkan untuk di staking kepada khalayak teman-teman. Dan kalau menurut saya sih, untuk sekarang ini karena dia diluncurkan cenderung dalam proses bear market ya, market yang turun, otomatis mungkin harganya juga akan cenderung turun. Menurut saya sih untuk PTU sendiri harusnya bisa lebih inovatif lagi ya untuk menciptakan project yang lebih apa ya, lebih berkembang lah istilahnya. Jadi jangan mentok sampai di fitur staking, tapi diberikan reward ataupun mungkin ya diskon trading mungkin bagi orang-orang yang menggunakan pintu exchange-nya ya teman-teman. Jadi PTU ini bisa dipakai buat ya sebagai sebagai diskon fee trading gitu teman-teman. Harusnya bisa seperti itu. Kemudian mungkin kalau bisa dikembangkan kepada layanan NFT, kalau ada launchpad juga, itu juga akan sangat-sangat bagus dan juga meningkatkan adopsinya sendiri. Jadi kita belajar lah sama yang namanya Binance. Binance kan dulu menciptakan BNB. Fungsinya ya juga kurang lebih sama lah, token exchange. Tapi lama-kelamaan uh, Binance Coin atau BNB itu berkembang ya. Binance menawarkan launchpad yang dimana kita bisa menggunakan atau mengikuti launchpad kalau kita hold BNB. Nah, itu kan meningkatkan tuh kemungkinan orang buat membeli BNB. Belum lagi ada layanan-layanan fitur pembayaran, itu bisa pakai BNB, terkoneksi sama kredit card bisa pakai BNB, layanan transaksi banyak bisa digunakan dengan BNB. Kemudian juga NFT, jual beli NFT di marketplace-nya Binance itu juga bisa pakai BNB. Jadi itu adalah bentuk-bentuk yang sangat-sangat bagus yang bisa meningkatkan yang namanya kemungkinan orang dalam hal membeli dan menghold tokennya, teman-teman. Pintu sendiri dia menawarkan sementara sih setahu saya tuh hanya layanan staking. Jadi intinya teman-teman punya koin dikunci di staking teman-teman, kemudian teman-teman akan mendapatkan reward per durasi yang sudah ditentukan. Jadi gitu sih, dia bergerak di ERC20, which is Ethereum ya, blockchainnya Ethereum, dan ya gitu aja sih teman-teman. Jadi sangat-sangat simpel ya. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply untuk PTU sendiri itu 300 juta PTU, sementara yang beredar di market hanya sekitar 7,7%-nya saja, which is 23 juta PTU saja. Kalau kita langsung cek dia di Etherscan, mereka paling banyak itu masuk ke pintu community development. Ada 26% di sini, dan sisanya itu tersebar di beberapa wallet kontrak. Jadi ini banyak ya, ada di Spartan Group, ada di Bybit Wallet juga, Jam Trading, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah holder-holder daripada token PTU sendiri. Dia hanya bisa diperdagangkan di PTU, di pintu exchange sama Bybit. Hanya itu aja, teman-teman. Jadi sangat-sangat minim. Lalu gimana kalau kita lihat dari chartnya? Chart PTU jelas dia awal listing itu kurang beruntung ya. Teman-teman, listingnya di bear market 2021. Itu awal bear market, harga PTU langsung ya sempat spike naik sih ke $26, tapi terus dia terus turun sampai sekarang hanya diperdagangkan di kisaran $0,2. Jadi sebenarnya token PTU ini menambah rentetan panjang token-token exchange yang listing, dan juga ujung-ujungnya nyungsep juga teman-teman. Harganya drop sangat parah ya. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan juga nggak terlalu besar, disebabkan karena ya dia hanya bisa diperdagangkan di dua exchange saja, PTU
di Pintu sama di Bybit otomatis likuidasinya sangat kecil. Harganya pun terus mengalami penurunan. Sebenarnya momentumnya ada kenaikan di kalau kita lihat dari Bitcoin ya harusnya sih di bulan Januari, awal Januari 2023 itu ada kenaikan. Coba teman-teman compare sama pergerakan Bitcoin. Nah, Bitcoin dari 1 Januari itu rally, teman-teman, naik sampai 32.000 something. PTU ternyata tidak merespon hal yang sama. PTU justru malah semakin turun ya, semakin turun di awal Januari sampai sekarang, teman-teman. Tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan. Eh ini ada teman kita nih di komunitas Telegram, teman-teman, ada yang nanya ya. Kalau koin ketika bull run itu apakah semua koin akan naik? Ini dari Bang Brudak. Beli setiap bull run, nggak semua koin, teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar pilah dan pilih ya mana koin yang bisa naik, mana yang enggak. Teman-teman, biasanya ciri-cirinya adalah ekosistemnya terus berkembang, ada proyek-proyek yang mereka kerjakan. Dari komunitas di Twitter kalau teman-teman cek biasanya rame ya, yang lihat banyak, yang komen atau kasih engagement, kasih like itu banyak. Biasanya koin-koin seperti itu dipantau sama banyak orang, sehingga biasanya kemungkinan dia rally itu akan lebih meningkat, teman-teman. Ya Pintu bisa teman-teman jadikan contoh nih ketika Bitcoin naik di kisaran harga berapa kemarin di Januari ya, Januari kemarin pergerakan Bitcoin kan naik tuh, teman-teman. Tapi Pintu sendiri tidak merespon, bahkan pergerakannya justru stabil sideways, dan sekarang sudah kelihatan jelas penurunan ya, teman-teman. Dari awal Januari sampai sekarang itu nggak merespon namanya kenaikan dari Bitcoin. Jadi nggak semua koin bakal naik. Kita akan bahas sekarang dari Velodrome Finance. Ini adalah sebuah project yang awalnya itu digagas sama, nah ini ada sejarahnya, teman-teman. Jadi ketika awal bear market 2021 ya, tepatnya di akhir. Nah, di sana kan rame tuh project-project berbasiskan DeFi. Salah satu yang menjadi developernya adalah Andre Cronje. Ini adalah founder daripada Phantom Blockchain, atau tokennya atau koinnya itu namanya FTM. Teman-teman pasti nggak asing. Jadi dia bikin banyak sekali project-project berbasiskan dengan DeFi. Ada Solidly yang sebenarnya merevolusi kepopuleran daripada Curve Finance dari Ethereum, teman-teman. Kemudian juga ada banyak model-model project yang lain. Nah, tapi kemarin itu ada isu bahwa Andre Cronje akhirnya keluar, departure from crypto, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya project-project FTM melempem. Harga FTM turun karena bear market ya. Tidak mampu menahan tekanan jual yang signifikan. Kemudian project-project DeFi juga yang bergerak di Phantom Blockchain itu juga rata-rata pada drop. Nah, tiba-tiba teman-teman, jadi bukan tiba-tiba juga sih. Namun namun ini bukan akhir daripada VDAO. Jadi namanya VDAO awalnya ya. Jadi Velodrome ini nama tokennya adalah VDAO dulunya, dan terus beregenerasi, teman-teman, ataupun berubah namanya ya. Dia mengalihkan fokus mereka, teman-teman, dan sekarang bergerak di Optimism, di layer keduanya Ethereum yang paling menjanjikan. Mereka berusaha membawa elemen terbaik dari Solidly ke Optimism. Jadi ini terbukti ada sebuah transit yang terjadi. Project Solidly sendiri itu masih ada. Ini kan Solidly ini dari Phantom ya. Nah, dia developer-developernya ini bikin yang baru, teman-teman. Bikinnya baru di mana di jaringan daripada Ethereum layer keduanya, yaitu di Optimism, untuk memperbaiki kekurangan model aslinya. Dari upaya ini tumbuhlah project bernama Velodrome, pertukaran desentralisasi exchange ya, teman-teman, yang akhirnya menjadi salah satu yang cukup baik, teman-teman, dalam hal pengembangan platform DEX mereka. Jadi itu kurang lebih sejarahnya. Jadi agak belibet, tapi menurut saya ya ini masih ada campur tangannya dari Andre Cronje sendiri selaku founder daripada FTM atau Phantom, teman-teman. Nah, karena dia bergerak di Optimism sendiri, kita bisa lacak juga nih gimana transaksi yang terjadi, dan transaksinya lumayan begitu cepat.
Ini sepertinya ada beberapa kontrak yang kembali melakukan invest karena di sini ya ini ada reinvest ya, reinvest yang artinya dia menginvestasikan kembali. Ini mungkin beberapa pengguna atau beberapa investor yang mendapatkan reward dari hasil staking mereka, kemudian diinvestasikan kembali, di staking kembali di projectnya karena merasa wah ini masih menarik. Jadi transaksinya per detik sangat-sangat banyak, teman-teman. Jadi bisa dibilang project daripada Velodrome menurut saya cukup dipakai lah, artinya banyak orang yang menggunakan. Sementara kalau kita lihat dari kepemilikan addressnya, dia mayoritas dipegang oleh voting Eresco, which is ini dalam posisi di lock sebanyak 78% dan sisanya baru tersebar di banyak investor. Yang pegang ini masih ya Wheels-nya masih pegang banyak teman-teman. Belum terlalu banyak likuidasinya ada di market. Kalau kita perhatikan dari Velodrome sendiri, Velodrome itu harganya ada di kisaran Rp1.200 per video ini dibuat. Dengan supply maksimum mereka punya 400 juta velo. Sementara itu untuk yang beredar itu sekitar 141 juta. Jadi punyanya 400 juta, beredarnya sekitar 35%. Untuk pasarnya sendiri, Velo bisa diperdagangkan di Uniswap Volume 3, which is itu di Optimism juga ya. Kemudian mereka juga ada di CoinEx dan ya masih sedikit exchange yang memperdagangkan. Dari Twitter mereka salah satu yang punya voting reward yang lumayan gede dari Vivelo, teman-teman. Velodrome sendiri itu rewardnya cukup tinggi kalau kita perhatikan. Ya dia masih cukup rame sih kalau kita lihat ya. Dari Twitternya ada banyak kerjasama yang mereka lakukan seperti bridging dengan SCX Liquidity untuk meningkatkan likuiditas yang dimiliki oleh Velodrome sebagai sebuah DEX. Kemudian bergeraknya dia di Optimism tentunya menawarkan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, lebih efisien juga teman-teman di platform daripada Ethereum layer kedua ini ya. Ya itu sih pengikutnya lumayan banyak. Kalau teman-teman misalkan tertarik bisa teman-teman follow aja untuk project ini kedepannya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih sebuah DEX itu biasanya ya gitu-gitu aja sih. Paling dia meningkatin kecepatan, kemudian ya menambah likuidasi daripada AMM yang mereka punya, automate market maker ya teman-teman, karena yang namanya platform DEX itu biasanya likuidasinya agak ya tidak sebaik daripada centralized exchange teman-teman, tapi bisa diakali sama yang namanya AMM ini. Jadi fitur ini sangat-sangat penting dalam ekosistem ya. Jadi dia dimiliki oleh Andrew Cronje teman-teman, founder daripada FTX. Jadi ya orangnya yang memang mengerti daripada blockchain. Lalu gimana untuk pergerakan harga daripada Velodrome? Ini kita pakai chart dari OKX. Kalau kita lihat sih dia baru aja listing di OKX kemarin Maret 2023 ya teman-teman. Pergerakannya cenderung lebih stabil kalau menurut saya untuk sekarang ini. Likuidasinya nggak terlalu banyak karena dia bisa diperdagangkan di sedikit exchange saja. Dan ya Bitcoin bergerak masih dalam proses tekanan jual teman-teman dengan posisi BTC dominance yang terus mengalami koreksi. Kalau dari Velodrome sendiri menurut saya pergerakannya cenderung lebih stabil. Yang teman-teman harus perhatikan adalah ya selalu dipantau sih untuk Twitternya yang mereka punya, dan satu lagi kalian bisa tracker. Tadi sih kita melihat transfer yang dilakukan ini cukup ramai. Artinya apa? Artinya project ini menurut saya dipakai oleh banyak orang teman-teman untuk melakukan transaksi ataupun mereka yang mungkin melakukan staking di platformnya. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah holdernya mereka paling banyak itu memang masuk ke sini, ke ekosistem daripada voting Eresco. Ini berarti menunjukkan orang-orang sangat berminat melakukan staking di project ini. Nah, makin banyak orang yang melakukan staking tentunya akan membuat likuidasi di market berkurang. Otomatis ya itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama fluktuasi jangka pendek, koinnya bisa sangat-sangat volatile, dan yang kedua adalah semakin banyaknya holder itu semakin bagus untuk ketahanan daripada sebuah koin ya, karena kalau dia terlalu banyak seller itu juga jelek teman-teman.
Sementara kalau dia banyak holdernya, artinya masih ada kemungkinan nih whales yang besar itu akan bisa punya momentum untuk melakukan akumulasi manipulasi terhadap harganya. Sehingga nanti ketika bull run kemungkinan buat rally dan lain sebagainya itu masih bisa sangat terbuka teman-teman. Cuma yang perlu teman-teman perhatikan adalah belakangan DeFi itu lagi dihajar habis-habisan oleh hacker. Banyak sekali proyek-proyek di bulan bulan Juli Agustus 2023 ini yang kena hacking ya. Salah satunya yang terbesar adalah Curve Finance kemarin atau tokennya si RV itu kena hacking, dan menurut saya penting banget buat teman-teman berhati-hati sama yang namanya proyek DeFi. Belum lagi masalah regulasi daripada SEC yang belum rampung soal kripto. Mereka juga akan bikin regulasinya untuk decentralized exchange. Jadi masih ada peluang untuk DEX kembali tertekan. Jadi lebih kayak hati-hati aja. Ya paling gitu sih. Kalau menurut saya Velodrome bagus dan punya potensi. Cuman beberapa aspek tadi teman-teman harus perhatikan juga kalau teman-teman mau invest di project decentralized exchange. Jadi paling gitu aja buat pembahasan kedua token ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.